1. Pengertian lempar cakram. Lempar cakram merupakan salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik yang cara kerjanya melempar sebuah benda berbentuk piringan sejauh mungkin. Dalam atletik, lempar cakram termasuk dalam kategori nomor lempar. Olahraga lempar cakram dapat diikuti oleh atlet pria dan wanita. Sama seperti nomor lain di cabang olahraga atletik, lempar cakram juga dikompetisikan dalam skala internasional, termasuk Olimpiade, World Athletics, dan SEA Games. Dalam hal ini, cakram yang digunakan terbuat dari kayu, plastik, fiberglass, atau logam, dengan bentuk melingkar berdiameter 16-22 cm. Berat cakram adalah 2 kg untuk pria dan 1 kg untuk wanita. Meskipun lempar cakram diperlombakan dalam berbagai kejuaraan tingkat internasional, olahraga ini belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pelajar. Namun, lempar cakram masuk dalam program kompetisi dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. 2. Sejarah singkat lempar cakram. Olahraga lempar cakram menjadi salah satu warisan dari Olimpiade kuno. Menurut laman resmi Olympics, lempar cakram menjadi bagian dari kompetisi pentatlon di masa Yunani kuno, tepatnya pada 708 sebelum Masehi. Sebagai informasi, pentatlon merupakan 5 olahraga yang digabung menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini ada lari, lompat jauh, lempar cakram, lempar lembing, dan gulat. Lempar cakram kemudian ditemukan kembali oleh Christian Georg Kohlrausch dan murid-muridnya pada 1870-an. Lempar cakram putra menjadi bagian dari Olimpiade pada edisi pertama di Athena pada 1896. Disusul dengan perlombaan lempar cakram putri diikutsertakan di Amsterdam 1928. 3. Teknik dasar dalam melakukan lempar cakram. 1. Posisikan tubuh menghadap ke belakang dari arah target untuk sikap awal. Berdirilah dengan kaki untuk bersiap-siap, kemudian rentangkan kaki sedikit lebih lebar dari lebar bahu dan tekuklah kaki sedikit. 2. Langkah selanjutnya dalam rotasi adalah ayunkan 1 atau 2 ayunan bolak-balik tanpa gerakan kaki. Gerakan ini membantu membangun ritme gerak kaki saat kalian melakukan putaran sebelum melempar. Setelah itu, bawa lengan pelempar ke belakang bahu kanan sejauh mungkin dengan tangan yang tidak melempar ke arah yang berlawanan. 4. Selanjutnya, mulailah melakukan pivot pada cakram dengan kaki kiri, sambil mengayunkan bahu ke kiri secara bersamaan. Lalu, angkat kaki kanan dari tanah dan lakukan gerakan untuk siap melempar. 5. Saat menghadap ke arah sasaran, atlet harus melompat dan menghentakkan kaki kiri untuk mendarat dengan kaki kanan di tengah lingkaran. 6. Kaki kiri akan mengikuti kaki kanan saat belokan selesai dan harus berakhir tepat di depan kaki kanan. Kaki kiri harus diarahkan ke arah lemparan agar saat kalian menghadap ke arah sasaran, kalian sudah siap melepaskan cakram. 4. Teknik dasar dalam melepaskan cakram. Setelah rotasi selesai, atlet harus melepaskan cakram dengan benar. Rotasi akan membuat gerakan berputar searah jarum jam pada cakram saat terlepas dari tangan. Dengan meremasnya dari tangan, atlet harus mengikuti gaya sentrifugal yang berasal dari gerakan memutar tubuh dan mendorong cakram menjauh. Lempar cakram memang salah satu olahraga yang sulit untuk dikuasai, bahkan untuk atlet lintasan dan lapangan yang sangat berpengalaman. Namun, dengan teknik yang tepat dan banyak latihan, siapapun bisa menjadi pelempar cakram yang hebat. 5. Aturan dalam lempar cakram. Pelempar cakram tidak diperbolehkan menyentuh bagian atas tepi lingkaran lempar, tetapi dapat menyentuh tepi bagian dalamnya. Para atlet juga dilarang menyentuh tanah di luar lingkaran. Jika atlet melewati lingkaran sebelum cakram mendarat di tanah, maka itu dianggap lemparan gagal. Ada juga batas tertentu yang ditandai untuk mendaratkan cakram. Jika mendarat di luar batas yang ditentukan, maka lemparan dianggap tidak sah. Secara umum, setiap atlet diberikan 3 kali kesempatan dalam perlombaan lempar cakram untuk mencatatkan lemparan terbaik mereka. Pengukuran hasil lempar cakram dilakukan dari titik pertama tempat cakram menyentuh tanah ke bagian dalam busur lingkaran lempar. Manfaat lempar cakram. 1. Meningkatkan kesehatan kardiovaskular. 2. Meningkatkan kekuatan otot. 3. Meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas.
4. Meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. 5. Mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental.